Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agun Pangeran Amjan dengan nomor induk siswa 211080223 kelas S1 TB02A, program studi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan percobaan gejala gelombang, khususnya interferensi. Oke, tujuan praktikum dari modul interferensi ini. Setelah melakukan praktikum simulasi, mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu modul eksperimen ketiga interferensi, simulator atau virtual pada laman yang telah disediakan di modul, yaitu PET Simulation Wave Interference, dan laptop atau desktop. Sebelum kita memulai melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan interferensi. Nah, ini adalah definisi dari interferensi pada gelombang. Interferensi adalah peristiwa bergabungnya dua gelombang atau lebih yang merambat pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Jadi misalkan kita punya suatu medium, kemudian terdapat dua gelombang datang, lalu ketika bertemu gelombang itu akan menciptakan suatu gelombang gabungan. Nah, ini adalah peristiwa interferensi, yaitu bergabungnya dua gelombang yang lebih pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Ada beberapa jenis interferensi. Yang pertama disebut sebagai interferensi destruktif. Kita lihat pada gambar. Apa sih yang dimaksud dengan interferensi destruktif? Misalkan saya punya dua gelombang datang pada medium yang sama dan pada waktu yang sama juga. Gelombang pertama itu berbentuk bukit dan gelombang kedua itu berbentuk lembah. Mereka datang pada arah yang berlawanan sehingga kelak mereka akan bertemu pada saat mereka bertemu. Ternyata mereka saling meniadakan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu mereka berpisah kembali. Nah, ini disebut sebagai interferensi destruktif. Destruktif adalah menghancurkan. Jadi, dua gelombang disebut sebagai saling menghancurkan karena pada gelombang itu saling menghancurkan. Jadi, berlaku prinsip superposisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip superposisi? Nah, kita lihat di sini pada gelombang. Pada gelombang pertama itu berbentuk bukit, kemudian ia bergabung dengan lembah. Ketika mereka bertemu, prinsip superposisi mengatakan bahwa simpangan dari gelombang pertama dan gelombang kedua jika digabungkan itu tinggal ditambahkan saja. Bukit ini sebagai positif dan lembah ini sebagai negatif. Nah, ketika mereka digabungkan maka akan menjadi 0. Jika frekuensinya sama, ya, jadi bukit dan lembah positif negatif saling meniadakan menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah saling menghancurkan satu sama lain. Nah, ini disebut sebagai interferensi destruktif. Kemudian jenis kedua adalah interferensi konstruktif. Ini berlawanan dengan destruktif. Kalau konstruktif, yang dari asal katanya saling mengkonstruksi. Mengkonstruksi saling membangun satu sama lain. Jadi misalkan kita punya dua gelombang datang yang bentuknya sama-sama bukit. Gelombang datang dari arah yang berlawanan, kemudian mereka bertemu, kemudian menghasilkan bukit yang lebih besar. Dan setelah itu mereka berpisah lagi. Pada kasus ini, bukit itu bertemu dengan bukit. Bukit itu dilambangkan dengan positif simpangannya. Positif bukit yang di bawah juga positif. Nah, ditambah maka ia akan membentuk bukit yang lebih besar. Sama-sama positif. Ini adalah interferensi konstruktif. Saling membangun. Jadi kita misalkan punya dua gelombang bukit bertemu dengan bukit sehingga akan menciptakan bukit yang lebih besar dan lembah itu bertemu dengan lembah negatif. Bertemu negatif maka dia akan semakin ke bawah lembahnya. Jadi bukit bertemu bukit dan lembah bertemu lembah dan saling membangun kemudian menciptakan suatu gelombang baru. Nah, ini disebut sebagai interferensi konstruktif. Kemudian ada metode di mana ada 4 percobaan tabel. Kita akan mengetahui apa saja tujuan dari keempat tabel percobaan berikut. Percobaan tabel pertama, di mana pada percobaan ini praktikan akan mengetahui hubungannya panjang gelombang dengan frekuensi.
pada percobaan kedua, di mana pada percobaan ini praktikan akan mengetahui apakah separation berpengaruh terhadap bentuk intensitas gelombang. Percobaan tabel ketiga, di mana pada percobaan celah tunggal praktikan akan mengetahui perbedaan amplitudo sebelum dan sesudah masuk celah, pengaruh lebar celah terhadap intensitas gelombang, dan apakah terjadi perbedaan yang ditunjukkan oleh electric field. Percobaan tabel keempat, di mana pada percobaan celah ganda, praktikan akan mengetahui pengaruh lebar celah dan jarak celah terhadap intensitas gelombang, dan apakah terjadi perbedaan yang ditunjukkan oleh electric field. Semua percobaan ini dilakukan dengan menggunakan simulasi PHETS, kemudian screenshot hasil simulasi kalian. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan percobaan di atas adalah masuk ke simulator atau laboratorium virtual pada laman yang telah disediakan pada modul eksperimen. Sekarang kita sudah masuk pada simulasi virtual PET Colorado. Untuk wave interference terdiri dari 4 macam. Untuk percobaan tabel pertama, kita menggunakan wave, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih laser dan centang bagian grab. Kemudian untuk menampilkan bentuk gelombang transversal seperti gunung atau lembah. Kemudian ada screen untuk menampilkan pola terang gelap dan geser-geser bagian frekuensi untuk merubah warna bebas. Kemudian nyalakan tombol hijau pada laser supaya on. Setelah itu pause gelombang dan ukur menggunakan alat pengukur dan amati panjang gelombang. Ini untuk percobaan tabel pertama. Pada percobaan tabel kedua, kita menggunakan interference. Nyalakan laser, kemudian centang screen dan intensity, dan geser-geser bagian frekuensi untuk merubah warna. Warnanya bebas, kemudian nyalakan tombol hijau pada kedua laser agar on atau menyala. Setelah itu atur separation sesuai ketentuan pada modul dan amati apakah separation berpengaruh terhadap bentuk intensitas gelombang ataukah tidak. Kita menggunakan slits pada percobaan ketiga ini. Kemudian seperti biasa, kita pilih laser terlebih dahulu. Kemudian ada frekuensi dan geser ke arah warna bebas yang akan dipakai pada percobaan. Pada kali ini kita gunakan warna merah tua. Kemudian ambil electric field dan taruh pada sisi sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah. Kemudian ada slit width untuk mengatur lebar celah dan nyalakan laser pada tombol berwarna hijau dan amati apakah lebar celah mempengaruhi panjang gelombang atau tidak. Di sini juga terlihat amplitudo gelombang sebelum memasuki berbentuk cahaya garis vertikal dan setelah memasuki celah menghasilkan gelombang baru seperti pada gelombang air yang permukaan gelombangnya seperti setengah lingkaran dan inilah yang disebut difraksi. Kemudian atur ke slit untuk celah ganda dan atur slit separation sesuai ketentuan pada modul. Oke, sekarang kita telah menyelesaikan keempat langkah percobaan pada modul. Sehingga kita dapatkan hasil data berdasarkan ketentuan pada modul interferensi menggunakan langkah-langkah percobaan tadi. Pada tabel percobaan pertama, di mana pada percobaan ini kita akan mengetahui hubungan panjang gelombang dengan frekuensi. Berdasarkan hasil data yang kita peroleh pada percobaan dengan menggunakan langkah-langkah percobaan tadi, kita dapatkan frekuensi dengan warna merah tua memiliki panjang gelombang 725,9 nanometer. Frekuensi dengan warna kuning memiliki panjang gelombang 586,1 nanometer. Frekuensi dengan warna hijau memiliki panjang gelombang 500 nanometer. Frekuensi dengan warna biru tua memiliki panjang gelombang 432 nanometer. Dan yang terakhir, warna ungu memiliki frekuensi 378,2 nanometer. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa urutan warna dari panjang gelombang terkecil sampai terbesar adalah ungu, biru tua, hijau, kuning, dan merah tua.
hubungan panjang gelombang dengan frekuensi berbanding terbalik. Semakin rendah frekuensi, maka akan semakin besar panjang gelombang. Adapun semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin pendek panjang gelombangnya. Di sebelah tabel merupakan bukti pengukuran panjang gelombang dari masing-masing frekuensi dengan warna yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar, frekuensi dengan warna merah tua memiliki panjang gelombang yang paling besar. Oke, kita lanjut. Pada tabel percobaan kedua, di mana pada percobaan ini kita akan mengetahui apakah separation berpengaruh terhadap bentuk intensitas gelombang ataukah tidak. Berdasarkan hasil data yang kita peroleh pada percobaan dengan menggunakan langkah-langkah percobaan tadi, kita peroleh hasil data pada tabel berikut. Pada tabel ini sebenarnya ada 5 percobaan dengan warna frekuensi yang berbeda, tetapi saya ambil 2 warna saja. Kemudian membandingkan dengan panjang gelombang yang paling panjang dengan yang paling pendek. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan pada tabel percobaan sebelumnya, merah tua dengan lebar separation 1000 nanometer memiliki amplitudo gelombang yang besar dan jarak antar gelombang atau wavelength yang besar pula, sehingga terlihat pada layar dengan 3 amplitudo yang besar. Merah tua dengan lebar separation 2000 nanometer memiliki amplitudo gelombang yang besar dan jarak antar gelombang atau wavelength yang besar pula, sehingga terlihat pada layar dengan 3 amplitudo yang besar. Merah tua dengan lebar separation 3000 nanometer memiliki amplitudo gelombang yang kecil dan jarak antar gelombang atau wavelength yang pendek, sehingga terlihat pada layar dengan amplitudo yang kecil yang banyak. Merah tua dengan lebar separation 4000 nanometer memiliki amplitudo gelombang yang sangat kecil dan jarak antar gelombang atau wavelength yang pendek, sehingga terlihat pada layar dengan amplitudo kecil yang banyak. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin besar separation, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi, separation sangat berpengaruh terhadap bentuk intensitas gelombang. Pada tabel percobaan ketiga, di mana pada percobaan celah tunggal, praktikan akan mengetahui perbedaan amplitudo sebelum dan sesudah masuk celah, pengaruh lebar celah terhadap intensitas gelombang, dan apakah terjadi perbedaan yang ditunjukkan oleh electric field dengan melakukan 4 kali percobaan dengan warna gelombang yang berbeda untuk dibandingkan dengan 4 jenis lebar celah atau slit width dengan yang berbeda pula. Dapatkan hasil data pada percobaan tabel celah tunggal amplitudo gelombang sebelum memasuki celah berbentuk cahaya garis vertikal dan setelah memasuki celah menghasilkan gelombang baru seperti pada gelombang air yang permukaan gelombangnya seperti setengah lingkaran, dan inilah yang disebut difraksi. Sehingga dapat kita simpulkan dengan melihat pola dari 4 jenis lebar celah pada gambar yang telah kita dapatkan pada percobaan, bahwa semakin lebar slit width, maka amplitudo yang dihasilkan akan semakin tinggi dan gelombang lintasan semakin jauh. Percobaan tabel keempat, di mana pada percobaan celah ganda, praktikan akan mengetahui pengaruh lebar celah dan jarak celah terhadap intensitas gelombang dan apakah terjadi perbedaan yang ditunjukkan oleh electric field. Pada tabel ini sebenarnya ada 5 percobaan dengan lebar celah dan jarak celah yang berbeda, tetapi saya ambil 2 contoh saja, yaitu lebar celah 500 nanometer dan 1500 nanometer dengan 5 variasi jarak. Kemudian membandingkan dengan lebar celah paling panjang dengan lebar celah yang paling pendek. Cahaya yang keluar dari 2 celah terjadi difraksi, sehingga cahaya yang datang dari kedua celah ini seolah-olah adalah 2 sumber cahaya yang berbeda. Kemudian polanya ditangkap oleh layar, menghasilkan pola terang dan gelap. Seperti yang diketahui, pola dan intensitas difraksi cahaya pada celah ganda dipengaruhi oleh nilai panjang gelombang cahaya, lebar celah yang dilalui oleh cahaya, jarak celah ke layar detektor, dan jarak pemisahan celah pertama dengan celah kedua. Pada hasil percobaan, walaupun celah dan layar didekatkan ataupun dijauhkan, pola garis gelap terang tetap terbentuk pada layar
hanya jarak antar polanya yang berbeda. Jadi jarak antar celah dan layar juga mempengaruhi pola yang terbentuk pada layar. Setelah melakukan percobaan di keempat tabel tadi, dapat disimpulkan. Kesimpulan pada tabel percobaan pertama, semakin rendah frekuensi, maka akan semakin besar panjang gelombang. Adapun semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin pendek panjang gelombangnya. Kesimpulan pada tabel percobaan kedua, semakin besar separation, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi, separation sangat berpengaruh terhadap bentuk intensitas gelombang. Kesimpulan pada tabel percobaan ketiga dan keempat sama-sama pola dan intensitas difraksi cahaya pada celah tunggal dan ganda dipengaruhi oleh nilai panjang gelombang cahaya, lebar celah yang dilalui oleh cahaya, jarak celah ke layar detektor. Tambahan untuk celah ganda yaitu jarak pemisahan celah pertama dengan celah kedua berpengaruh pada pola dan intensitas gelombang. Jadi, jarak antar celah dan layar juga mempengaruhi pola yang terbentuk pada layar. Terima kasih telah menemani saya melakukan percobaan tadi dan telah menonton video ini sampai akhir. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di percobaan berikutnya.